Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan mencoba membuat aplikasi Flutter. Aplikasi ini sangat sederhana, yaitu menampilkan list makanan ya. Nah, contohnya di sini kita bisa lihat di sini ada beberapa item. Nah, di sini kita lihat ada gambar dan ada teksnya juga. Nah, ini aplikasi Flutter pertama yang akan kita buat. Untuk itu di sini kita akan menggunakan IDE atau softwarenya yaitu Visual Studio Code. Jadi pastikan teman-teman sudah menginstal Visual Studio Code di device-nya. Baiklah, kalau sudah punya Visual Studio Code, kita buka saja. Kita bikin project baru dengan pilihan View. Di sini saya menggunakan MacBook ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan Windows, mungkin tampilannya akan sedikit berbeda. Nah, apabila menggunakan MacBook, pilihannya dari sini, View, Command Palette. Kemudian kita pilih Flutter New Project, atau bisa diketik ya, Flutter, pilih New Project. Kemudian pastikan pilih Application. Nah, di sini kita tentukan di mana folder akan kita buat aplikasinya. Kalau yang saya bikin di sini aplikasi makanan atau makanan Padang. Kasih nama di sini makanan Padang. Oke, sudah. Apabila telah berhasil, maka selanjutnya kita lihat dulu ya. Nah, ini tampilannya, tampilan struktur dari project Flutter. Di sini kita sudah kasih nama tadi, judul aplikasinya yaitu makanan Padang. Teman-teman bisa menggunakan judul aplikasi yang lain karena contoh kasusnya adalah aplikasi makanan Padang. Maka di sini saya rubah namanya jadi makanan Padang. Oke. Nah, teman-teman, di sini adalah tampilan pertama kali ketika kita bikin project Flutter. Jadi ini default app-nya ya. Nah, untuk default app ini bisa kita hapus dulu, khusus bagian kelas My Homepage ini sampai ke paling bawah. Jadi ini kita hapus. Oke, biarkan My Homepage. Oke. Nah, di sini kita bikin di luar aja. Nah, bikin home underscore page dot. Oke, jangan lupa ditambahkan dulu import materialnya. Kalau sudah, di sini kita akan menggunakan stateless widget ya, karena di sini tidak ada state yang berubah, maka kita gunakan stateless. Nah, dengan perintah stl aja. Nah, bagi teman-teman yang belum muncul perintah stl ini, bisa diinstal dulu di Visual Studio Code-nya bagian extension. Nah, khususnya nama ketik aja di sini bagian Flutter. Nah, pastikan ya, biasanya Flutter pasti sudah terinstall. Kemudian di sini option Flutter snippet, dan ini juga minimal 3 ini. Ini pasti harus terinstall dulu. Kalau nggak diinstal berarti Flutter yang nggak kejalan di Visual Studio Code-nya. Kemudian ini diinstal, lalu ini juga. Nah, di sini saya sudah install ya. Tandanya di sini pilihannya adalah disable karena dia sudah di-enablekan. Oke, kalau sudah, maka ketik saja di sini stl, enter. Nah, seperti ini ya. Tinggal dikasih aja nama kelasnya, yaitu homepage. Nah, ini kita ganti jadi scaffold karena kita mau bikin suatu halaman. Nah, kemudian di sini kita tambahkan bar. Barnya kita kasih title, text. Ini kita kasih namanya aplikasi atau makanan Padang. Ini ya, ini bar ya bagian atas, makanan Padang. Kemudian kalau mau kasih backgroundnya, kita kasih aja. Apabila telah selesai, kita pindah lagi ke Mendak. Nah, di sini homepage-nya masih merah ya. Ini kita hapus saja. Kita hapus. Panggil homepage. Oke. Nah, kalau sudah, apabila teman-teman ingin tes, maka tampilannya sudah muncul, bar-nya bisa langsung di-run ya.
melalui perintah ini. Ada bagian atas ada terminal, kita klik aja, kita pilih new terminal, kemudian kita ketik di sana Flutter Run. Nah, pastikan juga teman-teman sudah menjalankan emulatornya ya. Nah, di sini saya menjalankan emulator itu Pixel 3 ya, P30. Cara menampilkan emulator ini juga, kalau bagi yang belum tahu, itu bisa klik bagian view, kemudian pilih command palette ini, lalu pilih launch emulator, dan nanti pilih aja emulator yang tersedia. Nah, di sini saya banyak emulator yang muncul karena saya banyak pilih emulator yang tersedia di Android Studio, khususnya di Android Virtual Device ya teman-teman. Oke, pilih salah satu Android ya, karena di sini juga ada iOS apabila teman-teman menggunakan macOS. Nah, tunggu prosesnya di terminal Flutter Run, kemudian dia akan menjalankan di emulator yang sedang berjalan. Nah, ini tampilannya ya. Jadi kita menampilkan tampilan ini, makanan Padang, dan di atasnya itu ada semacam batch debug ya. Nah, itu kalau teman-teman mau menghilangkan, maka kita pilih di bagian material app ini, kita ketik aja debug ini, kita set false. By default dia true ya, maka dia tampil. Coba aja di hot reload dengan perintah di bagian terminal, tekan saja R ya, di keyboardnya tekan aja R, hot reload, muncul perform hot reload, maka di sini langsung hilang. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan listnya atau itemnya ya teman-teman ya. Nah, di sini kita sebenarnya menampilkannya per item. Di sini kita belum menggunakan widget list view ya. Jadi ini masih dummy karena datanya dummy, jadi kita menggunakan icon sederhana saja. Nah, di sini kita menggunakan atribut body. Kita gunakan lagi save area widgetnya. Misalnya kita pakai kolom. Nah, karena ada beberapa item sesuai dengan di contoh tadi dengan tampilan vertikal, maka kita tepatnya menggunakan kolom. Kalau dia ke samping nanti seperti di dalam item ini kita menggunakan row atau baris ya. Nah, panggil, kita kasih row, dan kita kasih children. Nah, di dalamnya ada gambar, berarti kita menggunakan image. Nah, kita bisa menggunakan image.asset kalau gambarnya dari asset, kemudian kita set gambar-gambarnya. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang belum memiliki gambar makanan, silahkan ditambahkan dulu ya folder di luar ini, namanya folder gambar atau aset bebas. Nah, di sini saya coba tambahkan foldernya dulu. Saya klik bagian package biar foldernya munculnya di luar. Oke, saya kasih namanya gambar atau image ya. Nah, kemudian kita tambahkan gambar-gambar makanannya. Nah, contohnya seperti ini. Saya sudah ada contoh gambarnya ya. Ini kita tinggal drag and drop ke folder image tadi. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Pastikan ya, di sini hurufnya huruf kecil aja, kemudian tidak ada spasi. Jadi kalau ada mau jarak kasih underscore aja ya. Oke, sudah ada. Nah, yang perlu diperhatikan ketika kita menambahkan aset seperti gambar, maka kita perlu melakukan perubahan di file pubspec.yaml. Nah, di file ini kita perlu aktifkan terlebih dahulu bagian aset ini. Nah, jadi kalau gambarnya tidak dipanggil di pubspec.yaml, khususnya di bagian aset, maka gambarnya tidak akan dianggap terbaca. Jadi kita panggil pun di file Dart-nya dia tidak terbaca ya gambarnya ya. Nah, di sini contohnya dari sisi Flutter untuk defaultnya per file. Tapi untuk mempermudah kita bisa per folder aja. Nah, jadi ini kita hapus saja karena namanya sama kebetulan image. Jadi kita save ya.
tekan aja Command S atau Ctrl S atau Flutter Pubget. Ini ibaratkan di Android Studio yang mana kita harus melakukan rebuild dulu ya. Oke. Atau asynchronous atau sync now dulu gitu. Nah, kalau sudah, maka kita kembali lagi ke file lib, ke file homepage. Nah, di sini kita panggil gambar-gambar yang ada. Nah, misalnya nih image slash asampedas.png. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau kita mau set ukurannya, tinggi dan lebarnya, maka kita bisa menggunakan properti atau atribut width, lebar, set 100, tingginya kita set 100 juga. Oke. Nah, jadi di sini harus sesuai dengan extensionnya juga ya. Kalau .png berarti harus disesuaikan. Kalau JPG juga sama. Oke, untuk kasih jarak kita menggunakan size box di sini. Size box-nya kita kasih width 20 saja. Kemudian untuk menampilkan teksnya kita kasih namanya Asampedas. Nah, untuk stylenya, style dari teksnya biar seperti di contoh tadi. Nah, kita mau bikin seperti ini ya. Nah, kita gambar sudah kita panggil, kita kasih jarak ke samping sekitar 20, kemudian kita panggil teks dengan style seperti ini. Ini di bold ya, warnanya putih dan di bold juga. Nah, kita panggil style. Text style, kemudian kita panggil font weight yang bold, kemudian kita panggil colorsnya warnanya putih, white, kemudian font size-nya, ukuran fontnya kita set 30 aja. Oke. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Ini kita kasih count saja. Nah, oke. Sudah. Kalau sudah, coba kita reload ya teman-teman ya. Kita lihat tampilannya seperti apa. Oke. Nah, di sini gambarnya tampil, teksnya juga putih dan backgroundnya juga putih. Nah, kalau di contoh itu kita backgroundnya warna orange. Nah, gimana cara menampilkan background orange? Itu kita panggil saja ya. Kita panggil aja nanti, dan background ini dia agak melengkung. Nah, kalau mau bikin tampilan seperti ini, maka kita perlu membungkus row ini menggunakan widget namanya card. Nah, kalau di teman-teman yang sudah familiar di Android khususnya di Android Studio, biasanya nama widgetnya atau view-nya itu card view. Nah, kalau di Flutter namanya card aja. Nah, di sini kita tambahkan shape-nya dulu biar dia melengkung. Kita panggil widgetnya rounded rectangle border. Dan kita panggil border radius circular. Nah, kita set 15 aja ya. Kemudian kita bisa menambahkan margin juga. Margin, set marginnya 10. Kemudian dari sisi warna, nah di sini kita kasih ya, warnanya itu deep orange accent. Nah, biar ada bayangan kita kasih elevationnya 20. Oke. Kalau sudah, coba kita reload lagi, tekan R. Lihat. Oke, sudah tampil ya teman-teman ya. Jadi di sini ya ada melengkung dia. Tiap
sudutnya, dan di sini sudah stylenya sudah jalan juga. Kemudian ada elevation. Nah, elevation ini kalau mau rubah warna elevationnya juga bisa, tinggal kita ganti shadow color. Kita ganti jadi orange. Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk item selanjutnya kita tinggal duplikat aja. Oke. Nah, contohnya seperti ini nih. Kalau kita mau bikin item-item selanjutnya, maka kita tinggal duplikat. Oke, tampil ya. Cuman kalau dari sisi codingannya terdapat boilerplate ya, yang mana kita melakukan perulangan untuk menambahkan widget yang lain gitu, untuk tampilan item-item yang lain. Ini kan nanti kita tinggal ganti teks dan image-nya. Nah, berarti hal itu yang bersifat dinamis, selebihnya kan sama ya. Untuk yang lain atribut-atribut sama. Untuk itu biar kita nggak terlalu panjang line codingnya, maka kita cukup bikin menggunakan satu custom widget ya. Kita bikin bisa dikategorikan sebagai method juga ya teman-teman ya. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya kita ambil yang card nih, kita bikin di bawahnya, kita bikin satu widget, kemudian kita kasih namanya adalah my card. Kemudian kalau kita bikin widget baru, maka dia wajib di return ya. Nah ini, bagian yang dinamis yaitu adalah gambar. Ini karena dia berupa string, maka kita declare di atas string gambar. Oke, sini kita panggil gambar. Kemudian teksnya juga kita panggil isi teks. Nah, merah ya, karena di atas belum kita tambahkan string isi teks. Oke. Nah, kenapa merah? Karena di sini terdapat konstan ya. Jadi ini kita hapus saja konsnya. Oke, kalau mau ditambahkan silahkan ditambahkan di bawahnya. Nah, sudah. Jadi kita sudah bikin satu widget yang custom, yang mana parameter yang dinamis adalah gambar dan isi teks. Nah, untuk yang di atas berarti kita cukup mudah. Tinggal kita panggil aja di sini my card. Nah, gambar diwakili oleh image /asam pedas .png. Isi teksnya tadi asam pedas. Oke, untuk membuat widget berikutnya atau item-item yang lain, nah maka kita cukup kasih koma, kemudian kita duplikat. Nah, berapa item ya, tergantung dari jumlah gambar kita ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti kita bikin 8 juga. Nah, di sini kita sesuaikan. Oke, udah. Oke, kemudian oke, kalau sudah tinggal kita hot reload. Kalau sudah kita set ya, kemudian kita cek. Nah, apabila teman-teman memiliki masalah seperti ini, bottom overflow by 303 pixel, ini masalahnya karena dari resolusi device itu tidak bisa menampung semua item yang kita set. Solusinya kita bisa bungkus bagian body save area ini menggunakan widget widget. Pilihannya itu bisa teman-teman klik di sini ya, arahkan kursornya save area, tekan kontrol titik atau komen titik, nanti ada pilihan wrap with widget, silahkan diklik. Nah, ini kita pilih aja single child scroll view. Nah, jadi tampilannya nanti bisa di scroll ke bawah. Oke, kita reload lagi. Nah, di sini sudah bisa di scroll gitu. Oke teman-teman, kalau kita cek perbandingannya dengan yang sebelumnya, itu sama ya. Oke, dalam padang.
Di sini sudah ada gambar dan teks. Kemudian sudah dibungkus pakai card view biar ada melengkung dia di tiap-tiap sudutnya. Dan bisa kita scroll juga. Oke. Mungkin cukup sekian untuk simple apps Flutter kita kali ini. Semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan nantikan video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.